Ini adalah rasa sakit hati yang mereka tunjukkan ke publik karena tidak bisa berbuat banyak untuk mengeruk keuntungan pribadi dan kelompok. Halo Indonesia, salam NKRI. Disahkannya Indonesia untuk memimpin presidensi G20 selama setahun ke depan ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kita yang berakal sehat. Ini juga merupakan momen bersejarah karena Indonesia untuk pertama kalinya dipercaya untuk memimpin dan bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya seluruh kegiatan Forum G20. Kegiatan tersebut kini ada di tangan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Namun sayangnya, berita yang membanggakan ini telah mengusik pihak oposan yang tidak suka Indonesia ditambah dengan kepemimpinan Jokowi secara sah yang memimpin presidensi G20. Politisi Partai Umat, MS Kaban, membandingkan kehadiran Presiden Indonesia pada pemerintahan Insinyur Haji Joko Widodo dan pemerintahan SBY. Ia menilai bahwa kehadiran Presiden Jokowi pada saat ini sangat berbeda jauh suasananya ketika SBY menghadiri G20 tahun 2012 silam. Alasannya karena MS Kaban menilai dari segi ekonomi di kedua pemerintahan tersebut, di mana kehadiran SBY di forum KTT G20 pada masa itu kondisi perekonomian Indonesia sangat baik. Sementara kehadiran Jokowi di KTT tersebut, kondisi perekonomian Indonesia dalam situasi yang sedang mangkrak, bahkan dengan utang yang sangat banyak. Mantan Menteri Kehutanan era SBY ini menyimpulkan bahwa kondisi utang yang begitu banyak terjadi di pemerintahan Jokowi ini lantaran adanya predator oligarki yang terus ada dan berkembang. Utang membengkak berkat predator ekonomi oligarki yang berkembang biak, ujar MS Kaban yang dilansir dari media Pikiran Rakyat tersebut. Pemirsa Sainai TV, menurut saya, MS Kaban ini mungkin lagi terserang virus pikun atau mungkin lagi sakit hati stadium akhir. Memangnya di era kepemimpinan SBY, negara dalam kondisi tidak berutang banyak kah? Jika MS Kaban ini mengatakan bahwa kondisi perekonomian di Indonesia baik-baik saja di era SBY, itu dikarenakan kondisi perekonomian di dunia pun juga sedang membaik. Jadi tolong gunakan nalar dan logika serta akal sehat yang benar dalam menilai pemerintah. Jangan Anda hanya tahu nyinyir dan berkoar-koar, sementara fakta yang sesungguhnya tidak seperti itu. Anda ini mungkin manusia sakit jiwa atau mungkin sudah pikun, sehingga apa yang Anda katakan itu hanya menampar muka Anda sendiri, serta mempermalukan bintang Hollywood yang nongolnya cuma 2 detik itu. Semua masyarakat Indonesia sudah tahu kalau dewa mangkrak dan biang keroknya korupsi itu di pemerintahan SBY, beserta beberapa kader partainya itu yang saat ini menikmati hidup mewahnya di balik jeruji besi. Dan narasi MS Kaban ini yang mengatakan bahwa perekonomian Indonesia di era Joko Widodo terpuruk dan banyak hutang, bagi saya itu wajar-wajar saja. Dan ini alasannya untuk Anda MS Kaban, biar pola pikir Anda itu bisa buka lebar-lebar. Pertama, hutang di pemerintahan Jokowi sungguh-sungguh dipergunakan untuk membangun negara ini.
kita semua bisa melihat hasil pencapaian pembangunan di beberapa daerah di seluruh Indonesia yang begitu masif. Sudah banyak masyarakat yang merasakan pembangunan yang adil dan merata di era Jokowi ini. Merata dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Dan perlu Anda ketahui bahwa ini dikarenakan hutang negara tidak dipergunakan untuk dikorupsi secara berjemaah seperti pada kepemimpinan SBY itu. Lalu poin yang kedua, selama 2 tahun pandemi menyerang, seluruh perekonomian dunia mengalami keterpurukan. Pandemi menyerang tidak mengenal negara kaya atau miskin, negara maju atau berkembang. Karena hal tersebut mengakibatkan semua sektor itu lumpuh. Jadi sangat wajar apabila Indonesia saat ini dalam kondisi ekonomi yang tak begitu baik. Mengingat perekonomian secara global juga mengalami penurunan yang disebabkan oleh pandemi ini. Tetapi setidaknya di bawah kepemimpinan Joko Widodo, perekonomian bangsa ini tidak sampai jatuh dan tren peningkatan pun sudah terlihat jelas. Apalagi dengan dibukanya kembali keran bisnis bagi UMKM. Ini telah menunjukkan tren yang positif semenjak beberapa daerah diberlakukan PPKM level 1 dan 2. Selanjutnya, ketika Anda membandingkan kehadiran SBY dan Jokowi di acara KTT G20 yang dikatakan oleh Kaban ini merupakan hal yang bias dan absurd. Jika pada era SBY kondisi perekonomian Indonesia sedang baik, mengapa Indonesia tidak dipilih menjadi tuan rumah forum tersebut? Dan kenapa pula Indonesia diangkat sebagai presidensi G20 ketika MS Kaban mengatakan ekonomi Indonesia sedang mangkrak? Bagi saya, narasi yang dilontarkan oleh MS Kaban ini hanyalah sebuah nyinyiran orang yang sedang sakit hati atau sakit jiwa. Kebencian terhadap Jokowi dan pemerintahannya begitu terlihat. Maka tidak mengherankan jika kaum oposan seperti MS Kaban ini akan kejang-kejang melihat kejeniusan Jokowi memimpin negara ini. Apalagi sosok Jokowi yang begitu dihormati dan disegani oleh para pemimpin negara maju. Dan semoga saja KPK cepat membungkam mulut dari si Kaban ini yang pernah tersandung korupsi pada kasus suap proyek revitalisasi Sistem Komunikasi Radio Terpadu atau SKRT di Kementerian Kehutanan itu. MS Kaban yang bergabung dengan Partai Besutan Amin Rais ini memang sangat layak dan tepat, karena sampah pasti akan berkumpul dengan sampah. Nyinyiran MS Kaban terhadap pemerintahan Jokowi hanyalah mencari panggung agar partainya mendapatkan dukungan dari masyarakat luas di Indonesia ini. Tapi bagi saya, pernyataan dengan membanding-bandingkan kepemimpinan kedua presiden oleh MS Kaban ini sangat subjektif. Ia tidak melihat secara detail apa yang telah Jokowi capai selama 7 tahun Jokowi memimpin bangsa ini. Karena kaum oposan akan terus mencari titik lemah dan kesalahan dari seorang presiden yang bernama Insinyur Haji Joko Widodo ini. Ini adalah rasa sakit hati yang mereka tunjukkan ke publik karena tidak bisa berbuat banyak untuk mengeruk keuntungan pribadi dan kelompok. Oleh karenanya, cuitan, nyinyiran, dan sindiran untuk menyerang pemerintah dengan narasi-narasi yang negatif tentu akan mereka lakukan tanpa henti.
Dan untungnya seorang Insinyur Haji Joko Widodo bukanlah presiden yang mudah baper. Beliau pantang menyerah menghadapi perlawanan kaum oposisi dengan menunjukkan pencapaian yang baik dari hasil kerja keras beliau selama ini. Salam waras buat MS Kaban. Salam hormat buat Insinyur Haji Joko Widodo. Bravo NKRI.